Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap selalu semangat ya, mengiring Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik sekali ya. Dan caranya dia memilih kita itu luar biasa. Dan kalau dia panggil kita pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan sudah nubuatkan, dalam arti kita sejak dikandung itu sudah Tuhan renda ya untuk menjadi alatnya Tuhan, alat kepanjangan Tuhan lewat talenta karunia yang saudara miliki. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya, saudara tetap semangat ya, tetap prokes ya, tetap jaga kesehatan selalu. Apa yang pemerintah ajarkan saudara terapkan dalam hidup kita sehari-hari, karena ingat kalau kita harus tunduk kepada pemerintahan kita juga, kalau kita tunduk kepada Tuhan ya. Tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kepala negara kita. Dan saudaraku, saat ini saya bersama hambanya yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan ya. Suatu yang tidak mungkin Pak Ferry terima tawaran untuk menerima Isa Al-Masih ya. Beliau sudah sejak lama beriman kepada iman kepercayaannya dulu di seberang sana ya, yang ya dikatakan juga hidup yang penting berbuat baik gitu ya Pak ya. Iya. Tapi tujuannya nggak tahu Bapak mau kemana. Iya. Tapi itulah kasih karunia Tuhan yang luar biasa ya. Saudara, saat hari ini rindu untuk kita diberkati bahwa kesaksian ini betul-betul Pak Ferry rasakan ya, bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan jatuh bangun sudah pasti ada ya. Hal-hal yang baik atau yang tidak baik pasti dia hadapi ya. Ya, untuk lebih lengkapnya saudara bisa nanti mendengarkan kesaksian dari beliau ya. Untuk itu Pak Ferry tolong perkenalkan, sapa kepada saudara kita yang di Indonesia maupun ada yang di luar negeri juga Pak yang menonton tayangan ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Shalom semuanya. Ya, shalom. Yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Amin. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan. Saya berasal dari Banten. Waduh. Ya, saya dulu waktu saya di seberang ya, saya ya taat juga. Cuman bedanya saya tidak belajar lebih dalam. Saya cuma bisa sholat saja selama 32 tahun. Jadi dalam suasana seperti itu tiba-tiba kakak saya pulang ke rumah saya malam-malam. Malam-malam pulang, ngetok pintu jam 9:30. Jadi kakak saya itu keracunan obat. Keracunan obat, mukanya bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak. Saat itu dia bilang, saya ini udah nggak kuat, dia bilang. Pas saya lihat memang sangat mengkhawatirkan saat itu. Terus dia bilang, tolong kalau saya meninggal, saya pengen dikristenkan dengan cara Kristen, dikuburnya. Lalu saya kebingungan saat itu, kan saya satu keluarga, anak-anak saya sama istri saya saat itu ya agamanya ya masih di seberang saya saat itu. Iya, apalagi kalau daerah sana tuh sangat ini sekali tekun ya Pak ya. Iya. Jadi setelah saya ngomong sama istri saya, ini gimana sih kabari, namanya Sobari kakak saya. Dia bilang kalau meninggal dia pengen minta dikristenkan. Bagaimana kita ini semuanya kan muslim. Lalu saya tinggal di lingkungan juga tetangga-tetangga saya 100% itu muslim. Oh iya. Jadi saya bingung, akhirnya pagi-pagi saya ketemu saudara saya. Nah, saudara saya kebetulan bos saya juga di tempat saya bekerja. Saya bilang, Pak, gimana nih, kakak saya semalam keracunan obat. Terus dia bilang, kalau sampai dia meninggal, dia minta dikristenkan. Gimana nih Pak, saya bingung. Nah, terus bos saya bilang, saudara saya bilang itu ya sebagai bos saya, dia bilang bawa aja ke gereja. Saya bilang gereja mana, saya nggak tahu, saya bilang.
Ya udah bawa gereja saya aja. Nah, pinggir tol, pinggir tol Maruya situ, dia bilang gitu. Akhirnya saya bawa ke situ, tapi kakak saya ini orangnya tidak bergaul. Selama hidupnya Kuper gitu ya. nggak bersosialisasi Iya, dia. iya, iya. Tidur pakai topi, mau kemana-mana pakai topi, bahkan tidur sendiri pun pakai topi. Dia palanya dicukur pelontos terus. Cita-cita kali Pak pengen jadi ABRI gitu atau aparat yang lain kali dia. Ya kalau cita-cita jadi ABRI sih kayaknya enggak, dia memang orangnya diem. Oh gitu ya. Cuman yang membuat saya kaget, tiba-tiba dia bilang seperti itu. Iya. Ternyata dia diem-diem dia belajar bertahun-tahun tentang Alkitab, belajar sendiri. Gitu, iya, iya. Nah akhirnya saya bawa ke gereja. Saudara saya itu, pas saya bawa ke gereja itu sore-sore lagi itu jam 5. Saya duduk di gereja, saya temenin kakak saya karena kakak saya nggak gaul, nggak mungkin dia bisa masuk sendiri. Iya. Kalau dia masuk sendiri pasti dia nggak mau. Saya temanin saat itu ibadah, tepuk-tepuk tangan, ya kita ikut-ikut nyanyi. Saya punya dada ini getar, getar terus. Saya pikir kenapa ini? Cuman akhirnya setelah getar kayak gitu, saya cuman merenung aja. Setelah selesai ibadah jam 7 itu kakak saya pulang. Muka yang bengkak, tangan yang bengkak, kaki yang bengkak itu hilang. Amin, haleluya, dahsyat sekali. Luar biasa Tuhan Luar Yesus. biasa ya. Tidak ada yang doakan. Kita cuma duduk di bangkunya doang, bangkunya gereja. Bangkunya aja mujizat. Luar biasa, bangkunya aja mujizat. Bapak ingat cerita yang wanita pendaharahan. Sampai dia bilang asalku jamah jumbai jubahnya, ya. Nah ini Bapak cuma duduk aja ya. Duduk di bangku. Luar biasa. Saat ini loh. Haleluya. Bukan di zamannya Yes. Tuhan Yesus dulu, Wow. tapi di saat ini ternyata kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Ya, setuju Pak. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin, amin, luar biasa. Nah, dari situlah saya minggu kedua ngantar, minggu ketiga ngantar, minggu keempat ngantar. Istri saya sidangin saya malam-malam. Kamu saya lihat kamu saya lihat bukan hanya nganter, tapi kamu ikut ibadah. Kamu nggak benar. Akhirnya setelah itu istri saya nggak terima. Saya ketahuan. Ketahuannya apa? Saya ngantar ibadah dan ikut ibadah. Dia bilang kalau memang kamu mau pilih, itu memang hak kamu. Tapi saya tidak bisa hidup bersama kamu lagi. Nah akhirnya saat itu saya itu kalau mau ibadah hari Minggu, dari rumah itu pakai baju olahraga, pakai sepatu olahraga. Kenapa saya lakukan itu? Saya nggak mau ribut. Nah udah gitu saya kalau pulang jam 12 saya kembali ke rumah kakak saya ganti lagi pakai sepatu olahraga, pakai celana olahraga, terus celana dalam sama kaos saya basahin, kan saya habis olahraga. Coba saudara bisa bayangkan sampai begitu. Banyak orang yang gampang, tidak ada penghalang, datang ke gereja, tapi masih malas-malesan. Saya punya kerinduan yang luar biasa saat itu. Nah setelah itu anak saya tuh yang namanya Feren tiba-tiba bilang gini, papi, aku mau ikut dong ke gereja, aku mau tahu, dia bilang gitu. 3 anak saya itu, Feren, Ferdiansa, Felisa, tidak ada yang saya pengaruhi satupun untuk masuk Kristen. Jadi kalau memang Tuhan mau pilih, ya 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Amin, amin. Wow, keren, dahsyat. Luar biasa. Haleluya. Jadi Tuhan itu, ya jadi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau, kata Tuhan. Iya, betul. Ya, jadi kalau
kita sudah diselamatkan Tuhan, jangan main-main. Jangan main-main. Nah, makanya saya juga nggak mau main-main saat itu. Nah, terus saya akhirnya apa? Saya coba berpuasa. Saya puasa. Saya memang waktu saya di seberang juga saya rajin puasa, sering puasa 40 hari. Nah, pada waktu saya ikut Tuhan Yesus, saya coba puasa. Tujuan saya puasa apa? Untuk merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan supaya saya dipersatukan sama-sama ikut Tuhan Yesus. Ternyata ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Nah, mantan istri saya itu bagian yang tidak dipilih karena dia memilih jalannya sendiri. Saya dibilang sama dia, ya sudah, kamu ambil jalan masing-masing. Ya, kalau sekali aku memilih keyakinan aku, dia bilang sampai kapanpun begitu. Ya sudah. Nah, akhirnya diam-diam anak saya dibawa kabur, lari ke Lampung sama istri tadi. Iya. Dengan maksud supaya nggak ikut Pak Ferry gitu ya? Betul. Nggak masuk Kristen ya? Betul. Nah, anak saya dibawa kabur, dipindahin dari sekolahnya dengan alasan bahwa dia akan dipindah domisili semuanya. Dan dia menghadap kepala sekolah dia sendiri. Alasannya saya lagi kerja, saya nggak sempat. Dia melakukan satu pembohongan saat itu. Nah, saat itu pas saya pulang, anak saya si Feren ini di rumah, saya pulang olahraga. Papi, mami tadi pagi pergi sama adik, bawa adik 2, dia bilang gitu. Nah, saat itu anak saya yang cowok itu, Ferdi, baru kelas 5 saat itu. Yang kecil baru TK. Dari playgroup baru mau masuk TK. Nah, udah gitu dibawa ke Cimanggis dengan alasan saat itu suasana menjelang Lebaran, katanya mau malam takbiran. Tapi ternyata tidak balik-balik. Pada waktu ingin masuk sekolah, saya datang ke sekolahan, pihak sekolah bilang kalau maminya Feren itu datang kemari katanya pindah domisili. Betapa saya kaget ya saat itu. Iya. Saya kaget, Feren kaget, saat itu saya stres berat saya. Karena saya sangat menyayangi anak saya. Stres berat. Akhirnya besoknya saya berangkat ke Lampung, saya ngejar ke Lampung. Sampai di Lampung jam 8 malam, saya tidak tahu daerah Lampung saat itu. Saya cuman dikasih alamat dari pihak sekolah yang anak saya yang awalnya itu SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung. Cuman itu yang saya tahu, kertas kecil. Masih ingat juga ya Bapak ya? Ya karena ini kesaksian ini kalau buat saya bukannya dikarang. Ya, pengalaman sejati. Pengalaman sejati ikut Tuhan. Betul. Kesaksian yang sesungguhnya itu tidak boleh dilebihi atau dikurangin. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, sampai sana saya ketemu sekolahnya, saya lihat ada nama anak saya. Betapa sedihnya saya. Walaupun itu sekolah favorit terkenal di Bandar Lampung, sekolah negeri favorit. Tapi saya lihat beda dengan sekolah anak saya yang sekarang. Sekolahnya ya cukup terkenal di Jakarta Barat. Ya, saya sedih saat itu. Saya coba telepon pendeta, teman-teman. Ya, termasuk saya telepon berapa orang, semua nyaranin 60% doa, dia bilang. 20% lapor polisi, 20% udah culik lagi. Waduh, saya milihnya yang lebih banyak, yang 60%. Akhirnya saya doa. Saya pulang ke Jakarta sama anak saya dengan kecewa, dengan tetesan air mata. Selama dalam perjalanan dari Jakarta ke Lampung sampai pulang ya, saya ingat anak saya netes air mata. Dan saya ngalami sampai rumah lihat foto anak saya nangis, karena saya sangat menyayangi. Ya, saya sangat kehilangan. Nah, jadi saya ngalami 12 hari berturut-turut saya nangis
Setelah 12 hari, saya cerita sama orang yang sedih pun, saya tidak bisa keluar air mata lagi. Saya rasa itu yang disebut air mata darah. Jadi kita sedih nggak bisa keluar air mata. Udah habis-habisan ya Pak ya, udah kering. Iya. Nah, akhirnya saya cuman bisa doa, dengerin lagu-lagu rohani, doa, puasa. Saat itu saya belum kenal siapa-siapa saat itu. Iya. Saya cuman kenal Pak Dwi. Nah, jadi saya merasa sendiri. Aduh, gimana ya? Saya kalau pulang kerja saya cuma megangin pala saya begini. Kok begini ya? Kok begini ya ikut Tuhan Yesus? Saya sempat mau maju mundur saya. Aduh. Sampai mantan istri saya sering pengaruhi saya, telepon. Ayolah, kamu kembali. Kamu hidup susah pun saya mau ikut kamu. Asalkan kamu kembali. Saya bilang tidak bisa. Sekarang kamu aja yang ikut saya. Mau nggak? Dia sendiri nggak mau. Datang lagi temennya yang berbeda keyakinan sama saya, mempengaruhi saya. Ayolah Pak Ferry, semua juga bagus ajaran. Benar sekali, saya bilang. Benar sekali. Nah, ibu mau nggak ikut saya? Mental juga mereka. Nah, beda. Pegangan saya saat ini, saya punya keyakinan. Karena saya tahu ada firmannya, ada ayatnya. Misalkan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Nah, itu satu jaminan. Jadi hidup ini pilihan buat saya. Jadi saya ini harus memilih. Ya, sekali Tuhan Yesus, tetap Yesus. Tetap Yesus. Ya. Banyak nabi, banyak rasul, banyak pemuka agama, tapi cuma satu juru selamat ya Pak ya. Benar. Yesus. Oke. Dan saya punya prinsipnya gini. Saat itu saya merasa jadi orang tua ganda. Dan saya merasakan loh, jadi orang tua ganda itu, aduh, tidak gampang. Yang tadinya saya tidak pernah nyuci, tidak pernah nyuci piring, tidak pernah ngepel. Saat itu saya harus mengatasi semua. Dan saat itu saya tinggal berdua, anak saya yang gede, Feren. Nah, mesin cuci lagi itu diambil, kulkas diambil, TV yang 29 in diambil, sampai rice cooker pun diambil. Jadi saya nyuci, rendam pakaian di bak, sampai dua bak karena kebanyakan, itu nyuci pakai sikat. Ternyata capek sekali. Jadi ya saya menghimbau juga, bapak-bapak juga harus menyayangi seorang istri. Karena saya merasakan. Istri juga harus menyayangi suami. Ya, sama. sangat tidak mudah, Bu. Betul. Sangat tidak mudah jadi orang tua ganda. Benar, seperti yang saya alamin nih. Saya jadi ganda ini. Iya. Tapi suami saya ada Bapak di surga aja deh. Itulah sumber kekuatan kita ya Pak ya. Pasti. Karena dalam firman Tuhan kan hidup Kristus, mati keuntungan. Kok orang Kristen mati keuntungan? Ya karena ada jaminan. Iya. Jaminannya apa? Sudah disiapkan sama Tuhan Yesus rumah di sana. Ya, jadi saat itu saya nyuci juga, cari uang juga, bayar segala macam. Yang tadinya saya nggak pernah ngatasin bayar listrik, saya harus bayar listrik. Saya harus tahu pekerjaan seorang ibu. Wah, luar biasa. Tapi Tuhan tuh luar biasa juga. Anak saya sakit. Saat itu anak saya masih di Lampung, ternyata yang dia bilang, mantan istri saya tidak akan minta uang sama kamu seperak pun. Tapi cuman 1 minggu, wah dia kelepakan duit. Dia minta minta ini buat ini, kasih. Karena kita dasarnya kasih ya Pak ya. Tuhan ajarannya itu. Kasihilah. Kasihilah musuhmu. Ampunilah orang bersalah. Kalau kamu tidak mengampuni orang bersalah, aku pun, kata Tuhan Yesus, tidak mengampuni kamu di hadapan Bapa di surga. Amin. Dan itu bukan kata saya, firman Tuhan.
Nah, akhirnya dia pindah ke Cimanggis. Hubungan saat itu masih baik. Walaupun saya sudah berpisah, waktu itu saya dicerai melalui pengadilan. 3 kali panggilan di pengadilan saya tidak mau datang, ternyata putus. Aturan undang-undang perkawinan seperti itu. Nah, akhirnya dari Lampung 1 tahun anak saya sekolah di sana, pindah ke Cimanggis. Nah, di Cimanggis itu anak saya yang laki-laki masuk SMP, dia kena penyakit, kena tumor kelenjar getah bening di lehernya. Waktu saya dengar seperti itu, saya cerita sama kakaknya si Feren, wah saya sedih. Saya sedih saat itu, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya ini udah hancur. Apalagi yang harus saya terima, saya bilang. Sudah hancur saya. Terus pada waktu saya datang ke sana, sebelumnya saya datang, saya cerita. Saya ngomong sama mantan istri saya itu. Saya bilang, kamu jangan main operasi aja. Saya bilang, saya coba cari jalan yang lain. Apa maksud kamu? Saya minta kamu jangan coba-coba jampe-jampe doa-doa dengan cara kamu ya. Ya udah, saya bilang. Akhirnya saya datang sama Feren malam. Saya ajak makan di rumah tempat nasi goreng. Saya minta minyak sayur di piring. Saya lihat benjolannya gede di sini. Nah, benjolannya gede. Saya coba urut. Saya doa, Tuhan Yesus melalui bilurmu Tuhan. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya bisa serahkan kepada kamu. Saya urut terus. Setelah saya urut, habis saya urut, saya foto tuh. Foto leher anak saya. Nah, pada waktu saya foto, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya tidak ada kemampuan apa-apa. Tapi hari pertama, kedua, ketiga, saya telepon terus anak saya. Bagaimana Ferdi? Sudah hilang belum benjolannya? Dia bilang belum hilang saat itu. Nah, benjolannya belum hilang. Kebetulan saat itu saya foto. Nah, ini hasil fotonya. Oh, Bapak bawa ya fotonya. Ya, ini saudara bisa lihat ya foto daripada anak Pak Ferry ya. Ferdiansa ini ada benjolan ya. Jadi waktu itu Bapak sempat memoto dan ini benjolan-benjolannya. Nah, inilah. Ya. Ini kena tumor kelenjar getah bening dan hasil lab 2 rumah sakit positif. Tumor kelenjar getah bening dan harus dibedah katanya. Oh. Saat itu saya kebingungan, bukan masalah. Ini tahun berapa? 2016 ya Pak? Iya, 2016. Saya minta ditulis di ininya. Iya, iya. Nah, ini sebelum didoakan. Nah, saat itu habis saya doakan tanggal 13 Oktober, tanggal 25 itu mau dibedah di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Bu. Nah, pas masuk Rumah Sakit Pelni Petamburan, sebelum masuk ruang bedah saya ajak makan. Lagi itu ada Kosim, kawan saya, Kosim, menyaksikan juga. Kosim sama si Sawaludin itu. Saya ajak makan, saya kaget. Loh, kok benjolannya sudah nggak ada? Nah, jadi setelah saya doakan, ini hasilnya. Wow, dahsyat. Tidak ada lagi benjolan ya Pak ya? Iya. Waduh, ini sesudah didoakan. Yang ini sebelum didoakan. Ini sesudah didoakan saudara ya. Sesudah didoakan mujizat Tuhan terjadi ya. Padahal cuma tadi Bapak dan minyak sayur ya. Tukang nasi goreng. Minyak sayur di tukang nasi goreng diolesin, tapi iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan saudara. Dengan iman Pak Ferry mendoakan anaknya, aduh saya sampai merinding nih Pak. Dan anak ini dijamah Tuhan, kelenjar getah bening ya ini Pak ya. Benjolannya sudah tidak ada lagi. 18 Oktober 2016. Sudah rata lagi saudara ya. Saudara bisa saksikan bagaimana Yesus yang kita sembah, Yesus yang dahsyat, yang luar biasa ya. Mujizatnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya pasti terjadi ya. Kalau kita sudah diberikan kuasa untuk menopangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Kembali iman saudara ya.
yang membuat hal itu terjadi. Iya, saudara bisa saksikan di sini ya. Oke. Ya, jadi pada waktu masuk ruang bedah, saya lanjutkan kembali. Saya tidak ikut diantar sama maminya saat itu. Maminya bilang datang ke Kentucky, ayo Ferdi cepetan masuk ruang bedah, kamu mau dibedah. Saya diam saja. Nggak tahu loh, padahal Yesus gue udah ngerjain gitu ya. Iya, saya diam saja saat itu. Haleluya. Masuk ruang bedah, dokternya bilang, apanya yang mau dibedah, Bu? Iya. Lehernya sudah bersih, sudah nggak ada. Terus kata maminya anak saya bilang gini, alhamdulillah ya dok ya. Ya sudah, alhamdulillah. Kita kan nggak mau ribut, ya. Ya sudah, alhamdulillah. Tapi yang sesungguhnya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Ya kan? Tuhan Yesus itu luar biasa. Orang mati dibangkitkan. Orang bisu dibikin bicara, orang buta dibikin melek. Orang lumpuh dibikin berjalan. Orang kusta sembuh. Nah, sama juga anak saya punya tumor, saya minta dengan kerendahan hati saya, ketulusan hati saya, kekurangan saya bukan dari kelebihan. Nah, Tuhan dengar. Nah, jadi kalau saya boleh pelajari, doa puasa itu luar biasa, Bu. Karena saya banyak belajar dari Alkitab. Tuhan Yesus sendiri puasa 40 hari. Nabi Elia jalan 40 hari 40 malam. Musa, kota Niniwe itu, bangsa Niniwe mau dihangus bumikan sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah murka. Tapi saat itu dari tingkat raja sampai binatang bertobat. Puasa mereka, nggak jadi dihukum sama Tuhan. Nah, demikian juga anak saya di Jama. Ya, jadi pengalaman saya ikut Tuhan itu bukan hanya itu. Banyak lagi pengalaman saya. Detik-detik terakhir kemarin, anak saya yang sakit ini sekarang sudah SMA kelas 3. Umurnya sudah jalan 18 tahun. Umur 17 tahun, anak saya ini pengen bikin KTP. Pengen bikin KTP, tiba-tiba maminya ini baik sama anak saya, sama Vera, nama semuanya baik. Ternyata kalau dia baik pasti ujung-ujungnya negatif. Jadi anak saya mau bikin KTP, umur 17 tahun mau bikin agamanya Kristen. Nah udah gitu, pas mau bikin tidak bisa karena namanya sudah dimasukin di kartu keluarga dia. Nah sebenarnya kan nggak boleh main pindah-pindahin seperti itu. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan itu kirim orang yang nolongin anak saya Ferdi. Malam-malam saya diminta surat ini kartu keluarga, akte cerai saya, KTP saya. Dan saya tuh KTP saya sudah 7 tahun, saya mau ganti itu susah banget. Dari yang lama mau yang jadi hidup baru gitu. Ibaratnya dari yang gelap mau yang keterang, itu susah. Tapi nggak apa-apa Pak, yang penting hati Bapak sudah diperbarui oleh Tuhan. Amin. Ya, sudah hidup baru di dalam Yesus. Ya. Ya, tapi setelah itu ada orang yang nolongin, Tuhan kirim. Saat saya diperlakukan seperti itu, saya nggak pernah marah, diam aja. Nah, tiba-tiba diminta malam diminta jam 11 siang kartu keluarga saya, KTP anak-anak saya, Feren. Kalau Feren sudah berpindah duluan dia KTP-nya. Cuman Ferdi sama saya itu diurus jam 11 siang sudah berubah semua jadi terang. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Biasa, ya. Oh, dahsyat Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Untuk itu jadi sekarang ini ya Pak ya, Bapak nih masih ngejomblo nih istilahnya gitu ya. Ya, masih. Ditinggalkan istri karena Bapak memilih kepada Yesus Kristus ya. Tapi memang benar saudara ya, kita harus memilih yang menyelamatkan kita. Kalau istri atau ya teman hidup yang lain atau yang lain lah ya, Tuhan bisa kasih ya. Apa sih yang nggak bisa Tuhan buat ya? Tuhan bisa buat. Tetapi kalau keselamatan itu ya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Ya, namanya saja Yesus yang artinya juru selamat. Jadi kalau kita, Pak Ferry, nggak punya juru selamat, siapa yang mau menyelamatin ya? Nah, di proses itu tidak gampang ya, ditinggalkan orang kekasih dekatnya, teman hidurnya ya, yang menaungi keluarga itu tidak mudah, saudara. Tetapi dia harus mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Dan karunia-karunia yang Tuhan berikan sungguh luar biasa ya. Saudara, pergunakan karunia yang Tuhan kasih. Saudara harus betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, cinta Yesus. Karena hanya Yesus saja yang dapat mengubah hidup kita. Oke, Pak Ferry, sekarang kegiatan Bapak apa, Pak? Setelah mengikut Yesus, Bapak yang dirasakan apa gitu selama mengikut Yesus? Pastinya. Ya, selama saya ikut Tuhan, pertama Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Iya. Dalam keadaan suka dan duka, terutama dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, Tuhan selalu nolong saya. Ya, contohnya saya pernah mau beli buku sekolah anak saya. Saat itu saya sudah bayaran yang lain, cuman buku aja. Kebetulan jatuh hari Minggu, saya mau ibadah. Saya pikir saya harus beli buku karena anak-anak saya ini, Ferdi sama Fadisa, kalau nggak ada buku dia nggak mau sekolah. Terus saya pikir hari Minggu kan hari ibadah saya. Sebenarnya saya nggak mau hari ibadah tuh saya pakai untuk kegiatan yang lain, karena itu harinya untuk Tuhan. Tapi anak saya tegur saya, udahlah papi kita ibadah dulu. Nah lagi itu saya ikut ibadah di tempatnya Abraham Gondra Supit, di Citraland, Pak Pengki Andung. Nah saat itu saya mau ibadah di situ, di ruangan lantai dasar itu, jam 3, jam setengah 3 saya udah nongkrong situ dalam keadaan sepi. Terus anak saya pada diem aja, besok nggak mau sekolah, dia bilang nggak ada buku. Nah tiba-tiba anak saya bangun yang namanya Ferdi, papi, itu duit duit. Saya pikir mana, saya pikir ada uang 50.000 atau 20.000 jatuh di lantai. Terus Ferdi bilang, itu papi ATM keluar uang sendiri. Saya samperin, wah keluar, keluar tuh uang. Saya ambil aja. Waktu saya ambil, saya jalan sama anak saya bertiga, ketawa-tawa kita, duit, ketawa-tawa kita, Bu. Nah, setelah saya ketawa, saya sadar, aduh, dosa nggak saya? Dosa nggak ya? Per, kita dosa nggak nih, Per? Coba kita tanya-tanya pendeta. Nah, ternyata kalau Tuhan mau nolong kita, Tuhan punya cara sendiri. Nah, ada seorang pendeta bilang, bagaimana kamu kalau lagi jalan di tempat sepi, kamu ketemu bungkusan, tidak ada alamatnya, tidak ada apanya, tidak ada identitasnya. Pas kamu buka, uang misalkan 200 juta. Nah, itu mau kamu apain? Nah, mau kasih aparat, dia diambil. Ya, jadi itu memang rezeki. Tuhan punya cara sendiri. Ya, jadi saya bersyukur banget ya. Seringkali saya dalam keadaan mepet, susah, ada aja orang yang nolong. Jadi Tuhan nolong kita itu melalui caranya Tuhan sendiri, yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Nah itulah, Bu. Jadi suka dukanya ada. Tapi memang kita kalau mau sungguh-sungguh di jalan Tuhan itu memang banyak rintangan. Nah makanya kita harus dekat. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ dikatakan, ayatnya sangat singkat, 2 kata, tetaplah berdoa. Kita dalam keadaan duka, suka, masalah apapun, tetap berdoa. Bangun tidur pun kalau bisa, belum megang apa-apa, berdoa. Minta sama Tuhan, karena Tuhan baik. Amin. Kalau kita lupa, kadang-kadang kita coba mengandalkan kemampuan kita. Kalau kita gagal, Tuhan bilang apa?
Ya sudah, kamu kan sudah mengandalkan kemampuan kamu. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan. Amin, haleluya. Wow, luar biasa Pak Ferry, kesaksian yang sungguh membangun iman kita ya. Dimanapun kita, kondisi apapun, tetap andalkan Tuhan ya Pak ya. Betul, Bu. Dan satu hal, jangan sampai jual iman kita dengan karena faktor ekonomi ya, faktor ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Tetap iman kita harus tetap setia kepada Tuhan ya. Yang dikatakan tadi, sekali Yesus harus tetap Yesus. Iya, Karena iya. Yesus nama di atas segala nama. Mungkin Pak Ferry juga mau menyampaikan kesan pesan untuk saudara-saudara kita yang seiman ya. Karena saya lihat nih kayaknya akhir-akhir ini iman kita nih mulai pada kendor nih Pak. Pemerintah menganjurkan masker harus kencang, jangan kendor. Tapi kenapa iman kita ini, ya mungkin karena kemarin kita gereja tutup ya, banyak ya, ibadah juga hanya melalui Zoom gitu. Saya lihat pertumbuhan kerohanian iman saudara-saudara kita nih, saya lihat anak-anak muda terutama udah males-malesan beribadah gitu. Mungkin Pak Ferry bisa memberikan semangat lagi nih buat kita semua. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, sebesar biji sesawi berarti kan kecil banget itu. Maka engkau bisa memindahkan gunung yang satu pindah ke gunung yang lain. Nah, itu di dalam firman Tuhan sudah tertulis seperti itu. Sama. Saya ini tidak pernah bermimpi anak saya saat itu bisa kembali. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya telepon sama maminya, itu selalu di loudspeaker. Karena takut saya mempengaruhi. Ya. Tidak pernah saya berpikir saat itu. Tapi Tuhan lihat iman kita. Tuhan punya cara. Nah, saat itu kejadiannya di Cimanggis, anak saya Feren ini sudah melihat satu gelagat yang tidak baik. Nah, papi, mami ini ada orang sekarang. Terus saya pikir gini, saya lihat fotonya dia lagi bermesraan sama calonnya dia saat itu. Saya pikir saya sudah nggak ada urusan, sudah bercerai. Ya. Cuman anak saya itu saat itu masih ikut dia, Ferdi sama Felisa. Jadi Feren bilang, ini kita harus tangkap, dia bilang. Jadi saya juga curiga saat itu, setiap hari Sabtu kok saya diteleponin suruh jemput anak-anak. Dia bilang, Pi, kamu ajak nih anak-anak nih jalan nih di rumah. Kamu kan pengen nih anak-anak nginep. Saya nggak curiga karena saya ikut Tuhan tuh kita harus tulus loh, ya harus tulus. Karena kalau kita tulus, Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang bisa melawan? Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Nah, akhirnya saya jemput. Feren kasih fotonya. Lagi itu saya lagi ikut kebaktian di tempatnya Pingkan Mambo di BSD. Saya kan sering ikut kebaktian di situ, Bu. Nah, terus kalau hari Rabu saya ke situ. Nah, suaminya Bu Pingkan saat itu bilang gini, sudahlah Pak Ferry, orang udah kayak gitu ngapain lagi dipikirin. Saya bilang nggak bisa Pak, ini ada anak saya 2 di situ. Nah, jadi saya izin lagi itu nggak ikut kebaktian, izin sama suaminya sama Bu Pingkan. Saya ke Cimanggis. Nah, pas sampai sana jam 10:30 malam, disangkanya kita belum pulang. Ternyata kita sudah ada di lingkungan mereka, Bu. Mobil saya saat itu lampunya dimatiin. Ferdi sama Feren jalan kaki. Dia udah siapin handphone. Kalau sampai ada kejadian yang aneh-aneh, dia mau videoin. Wah, Tuhan luar biasa saat itu. Pintu depan nggak dikunci, pintu kamar nggak dikunci. Pas tiba-tiba Ferdi buka pintu, maminya ngelihat, kok Ferdi udah pulang ya? Mau dikunci sama dia, ditabrak sama Feren. Buka pintu. Siapa itu yang di dalam? Langsung yang di dalam itu ngunci pintu. Terus saya dengar kayak gitu, saya turun. Feren sudah teriak-teriak, masyarakat sudah mulai keluar.
Saya coba tendang pintu, jeger. Wah, nggak bisa terbuka, sama parent ditabrak pakai ini ya. Terbuka. Wah, betapa kagetnya saya saat itu. Suatu pemandangan yang tidak layak dilihat oleh anak-anak. Lost. Nah, saat itu saya bilang, wah gila kamu, udah gila. Langsung parent ngamuk saat itu. PRD ngamuk. Pukul laki-laki itu. Akhirnya udah buku-buku saya ambilin semua, karena saya butuh buku ijazah anak saya sama surat rumah saya. Tapi surat rumah saya sampai detik ini nggak kembali, entah itu digadein atau apa sama dia. Yang penting anak-anak kembali semua ke Bapak ya Pak ya. Wah, saat itu saya suka cita sekali. Tuhan kembalikan. Dan jam 3 pagi saya sempat bawa ke polisi. Tapi saya tidak ada kekuatan hukum saat itu, karena posisinya sudah tidak bersatu. Luar biasa dengan caranya Tuhan. Jadi kalau kita setia, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan? Tidak ada yang bisa ngelawan. Saya nggak ada lawan ya. Iya. Oke. Ya baik, wah dahsyat, luar biasa. Saudaraku yang kekasih, demikian kesaksian dari Pak Ferry Setiawan ya. Sesuai namanya, Setiawan, harus setia. Dan itu nama Setiawan itu ada di dalam Alkitab, Bu. Iya. Saya kaget, Feren kasih tahu, Papi, nama Papi ada loh di dalam Alkitab, di Mazmur. Hah? Oh iya. Wah, nama Setiawan ada. Tidak sembarangan. Ya, sekarang semua sudah bersatu anak-anak ya dengan Bapak. Dan saya juga sempat hadir waktu itu ke pernikahan Feren ya. Kasih, Bu. Saya sungguh bahagia, sukacita sekali, karena saya juga melihat perjalanan hidup Bapak ya. Sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudaraku, kiranya saudara diberkati lewat kesaksian ini, dan saudara tetap terus semangat di dalam Tuhan. Sekali Yesus harus tetap Yesus, karena tidak ada keselamatan hanya ada di dalam Yesus, di kolong langit ini, di bumi ini. Nama di atas segala nama, Yesus Juru Selamat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hati-hati ame duit. Emangnya kenapa bang? Bisa bikin orang mabok. Waduh, teler deh tuh. Mabok untuk kagak inget. Jelas dong. Lupa segale-galenya. Bener tuh. Hati-hati ame duit. Bener tuh po, ayah setuju. Jangan jadiin berhale. Jangan sampai jadi ilah kita. Tuhan jadi nomor 2. Bener tuh, bahaya. Duit segale-galenya. Waduh, bahaya tuh kalau kayak begitu. Amin bang. Semua orang butuh duit. Bukan segalanya. Buat hidup di dunia. Tapi jangan sampai duit. Akhirnya kita celaka. Cinta Tuhan apa harta, pilihan di tangan kita. Kalau harta jadi berhala, akhirnya kita binasa. Apa gue bilang? Bang, Ya, duit jadinya kagak boleh nomor 1 ya bang? oh agak boleh po. Emangnya kenapa tuh? Soalnya duit tuh cuma jadi sarana hidup kita po. Oh gitu. Hati-hati kalau duit jadi berhala, itu bisa jadi ilah kita po. Waduh, celaka ya bang. Bahaya. Hati-hati ame duit, Hati-hati ya bang. bisa bikin orang mabok. Waduh, teler dong. Mabok untuk kagak inget. Ya jelas dong. Lupa segale-galenya. Bahaya tuh. Hati-hati ame duit bang. Was pade po. Jangan jadiin berhala.
Tuhan di tangan kita. Kalau arte jadi berhale, akhirnya kita